ini untuk pembelajaran khususnya percakapan untuk mahasiswa yang baru masuk baru masuk ke dunia kuliah ataupun nggak cuma mahasiswa saja yang baru belajar bahasa Jepang bisa. Pokoknya siapapun yang mau belajar bahasa Jepang berarti baru pengenalan dasar. Iya benar. Terus di sini? Ya untuk fungsi penggunaannya tinggal tekan start recognition lalu bakalan ada titik-titik merah seperti itu, berarti kita langsung menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Apa coba? Mana? Aduh jangan. Pernah. Hai. Konbanwa. Untuk suaranya masih ada jeda karena masih ada keterbatasan. Ini yang kami gunakan server. Ini kan dari Jepang. Dan itu versi gratis jadi masih. Oke, kalau udah gratis sudah saya nggak komen. Oh, jadi ini intinya adalah kan tadi kan buat teman-teman yang mau mulai belajar bahasa Jepang dasar. Terus modelnya apakah ini misalnya kayak chatbot gitu kan? Iya, untuk kita bertanya dan nanti memberi feedback atau lagi umpan balik untuk tujuan utama kami sebenarnya itu dari si AI-nya juga itu nanti bisa berinisiasi untuk bertanya kembali karena agar tidak pengguna saja yang memberi ada interaksi ya. Kita berarti nggak cuma nanya, tapi dia juga bisa bertanya ke kita. Ibaratnya kayak saya ngerti bahasanya Aiwa. Percakapan. Pintar saya. Benar. Model gitu. Model. Terus misalnya sekarang tadi kan bahasa Jepang kan dasar. Misalnya saya pernah belajar bahasa Jepang dulu, tapi sekarang udah lupa tuh. Nah, terus kalau misalnya saya tanya dalam bahasa yang lain bukan Jepang, dia bisa nggak? Untuk sementara ini untuk ini masih bahasa Jepang. Ya kami batasi untuk hanya Jepang saja. Ya, untuk bahasa Jepang, tapi Shopee dasar. Tapi karena kan 50% yang seperti itu Bu, jadi kemungkinan di 100%-nya kita bisa pakai bahasa yang lain. Oh gitu. Iya. Terus bisa buat apa lagi? Yang kalau ganti engine yang sama yang gemini yang baru. Oh ya, itu bisa. Jadi gemini yang baru itu baru launching kemarin banget itu bisa itu rekognisi gambar ya? Iya rekognisi gambar. Jadi bisa rekognisi gambar dan bisa menjelaskan barang itu dalam bahasa Jepang. Rencana kami mengambil seperti itu, tapi karena engine-nya baru di-update kemarin sekali itu ya kalau memungkinkan ingin dirombak kembali lagi. Oh gitu. Berarti sekarang kalau mau disimpulkan apa yang teman-teman lakukan dengan pakai Gemini? Untuk sekarang kami masih fokusnya pada melatih anak-anak atau orang seorang membelajar bahasa Jepang dengan tingkat bahasa Jepang dasar dan ini dimaksudkan untuk menstimulasi kayak tidak semua aplikasi belajar. Mungkin seperti kalau kita ambil yang gratis-gratis di luar Duolingo dan sebagainya itu kan hanya visual ya. Nah, diharapkan ini tuh bisa menstimulasi pengguna, terutama pengguna dasar, agar dia bisa memikirkan kembali kalimat. Karena jujur saja di kafe Buntu itu waktu masih dasar itu anak-anak benar-benar masih bingung dalam pengucapan bahasa Jepang meskipun sudah belajar gramatikanya. Berarti ini lebih fokus ke pengucapannya. Ya, pengucapan. Pengucapan dalam arti ya berbicara tadi. Ketika kita berbicara kan ada pengucapannya ini seperti apa sih pengucapannya? Atau? Tapi kalau pengucapan sendiri, kalau di bahasa Jepang kan ada yang namanya hatsuon itu kalau bahasa Inggris pronunciation. Untuk itu kami masih belum bisa karena AI-nya sendiri kami sudah dapat tapi sangat-sangat terbatas. Nah, terus gini teman-teman. Ini saya kasih saran ya, karena tadi kan teman-teman bilang ini untuk yang bahasa Jepang dasar. Nah, apa yang teman-teman maksud dengan bahasa Jepang level dasar itu bisa ngapain coba? Ada gak di proposal tuh? Untuk proposalnya kemarin masih belum karena
itu ya Bu, kami masih memperbarui apa namanya ini? Tujuan atau targetnya. Iya, target itunya kebutuhan pasar apa? Belum. Kebutuhan. Belum ada kan? Ya, sampai Nah, belum. sekarang gimana kalau ini jangan nanti dibilang teman-teman level dasar. Kenapa? Karena gimana kalau soal level intermediate? Nah, kenapa? Karena gini, kan tadi saya tanyakan, dia kalau misalnya saya bertanya dalam bahasa lain bisa nyaut nggak? Kan belum kan? Nah, berarti kalau begitu yang level dasar, ibaratnya kalau tadi teman-teman bilang kami itu bingung, gitu kan? Itu akan kesulitan nanti pakai. Karena kan tanyanya mesti dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang bilang saya, anggaplah saya pemula, gitu ya. Pemula saya bisa cuma 1-2 kata-kata, oke lah, gitu ya. Berarti saya nggak bisa pakai dong. Iya, untuk dasar itu masih belum bisa. Belum bisa kan? Nah, berarti gimana kalau nanti di proposal tulislah untuk level yang intermediate. Berarti at least kan dia udah bisa ngomong. Kita udah punya duluan, kita bisa ngomong supaya nanti menanamkan lagi pemikiran kritis. Nah, kan tadi kan kita udah mention itu. Kalau Duolingo kan berarti kita pasti kita cuma ngikutin aja dia jawab. Tapi kalau ini kan kita yang bertanya. Izin bertanya. Kalau di bahasa Jepang itu kan ada kayak TOEFL-nya juga ada tingkatan Iya betul. GLPT. Ya dari N5 sampai N1. Kalau kami ambilnya di kelas N5 atau N4-nya saja itu kayaknya sih nggak masalah. Karena apa? Ini kan kalau memakai berarti kita mesti udah punya dasar dulu. Nggak dari nol. Karena kalau misalnya di bahasa dibilang level dasar itu berarti bisa dari nol. Atau mungkin kalau kita ngomong lagi bukan dari nol tapi percakapan yang levelnya sederhana, simple gitu. Percakapan sederhana, berarti percakapan pendek. Nah ini kan berarti kan teman-teman yang tahu karena teman-teman yang bahasa Jepang, teman-teman yang bisa ngomong sama dia. Kalau saya kan nggak bisa ngomong. Gitu kan? Nah, kami di situ juga kurang bisa menempatkan diri. Gimana terus dinaikin levelnya? Berarti diperuntukkan untuk misalnya untuk lebih melatih apa tadi? Percakapan, berpikir kritisnya masuk khusus untuk bahasa Jepang misalnya. Berarti kan untuk mahasiswa tadi. Mahasiswa. Nah, gimana kalau gitu? Ini dilatih untuk melatih cara bertanya. Meningkatkan kepercayaan diri juga. Nah, dari kepercayaan diri. Itu bisa tuh. Jadi jangan nyebut level yang paling bawah. Atau mungkin kalau teman-teman tadi pakai N5 gitu ya, N5 kasih kategorinya N5 atau apa sih mereka bisa ngapain sih? Gitu salah saya kayak gitu. Kecuali nanti teman-teman, oh ini udah bisa nih pakai misalnya instruksinya bukan bahasa Jepang. Nah itu mungkin bisa dia. Jadi saya bertanya, halo bahasa Jepangnya makan apa ya? Bisa nggak dia sekarang coba? Masih belum. Bisa. Tapi kalau dalam bahasa Jepang bisa nggak dia? Bisa. Coba. Kalau bahasa Jepang tadi bisa ya? Tanyanya definisi berarti. Definisi. Sinonim. Bisa nggak? Nggak. Kalau tadi itu tidak sengaja dia tuh merespon malah mengartikan dalam bahasa Indonesia kan tadi. Iya. Apa itu? Translate bisa dia. Iya. Setelah. Coba. 日本語でリンゴは、すみません、salah. Tenang, saya juga ngerti. Indonesia 語でリンゴは何ですか? Bisa. Ya, kami baru tahu. Mohon maaf, kami baru tahu. Bisa berarti ya? Bisa. Iya. Nah, berarti teman-teman tuh si proposalnya kayak gitu nanti. Jadi bisa dipakai untuk orang yang udah bisa bahasa Jepang, melatih tadi berpikir kritis, bertanya atau gimana, atau misalnya orang Jepang mau belajar bahasa Indonesia bisa. Oh iya bisa. Masuk. Oh, mohon maaf Bu, kami soalnya pikiran kami tuh tertutup pada ini tuh ya dipakai orang Indonesia saja dari sudut pandang kami gitu. Iya, terus tadi saya cek juga nggak bisa. Dan itu kan kalau misalnya saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya
bahasa Jepangnya apel itu apa? Sini kamera. Mau nggak ini? Klik sekali ya. Iya. Bahasa Jepangnya apel apa ya? Oh, belum bisa. Belum bisa. Uish, Iya. apa ini? Jadi karena Budian tadi kan ジャパンとは bahasa Jepang bahwa Indonesia Jadi nih, ini Ichigo. インドネシアで年に一度開催される日本文化の祭典です。日本食、アニメ、漫画、伝統芸能などを楽しむことができます。 jadi masih dia tuh belum seperti Google yang bisa Indonesia recognition-nya tuh kan bagus Korea Google Reward meskipun tetap belepotan. これ Ini tuh benar-benar harus jelas dan lantang gitu loh. Jelas lantang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Jepang Bahasa Jepang yang baik iya. dan benar. Jadi kalau seumpama dia kan hanya memahami bahasa Jepang saja untuk Ya. mendapatkan informasinya. Kalau seumpama kita pakai bahasa Indonesia, dia akan mengartikan itu ke bahasa Jepangnya, Bu. Ya. Tadi ini bahasa Jepang. Ya, harusnya kan Nihongo kalau Yes, bahasa Jepang. betul. Jadi seperti itu, dia mengartikan itu sebagai bahasa asing yang ditulis menggunakan katakana atau Oke, ya huruf itu. Iya. Oke. Masukkan di proposal berarti. Jadi saran saya kasih untuk memang belajar bahasa Jepang yang ingin meningkatkan kemampuannya. Kalau tadi teman-teman ada bilang dia mesti yang bahasa Jepang yang formal misalnya. Itu bisa berarti itu bisa jadi keunggulan produk yang teman-teman kembangkan apa? Kalau seumpama dibalik apa bisa seperti ibu sebutkan tadi, kalau semua digunakan oleh orang Jepang pembelajar bahasa Indonesia dasar. Mungkin coba lagi. Belajar dasar seperti apa? Bisa lah itu buktinya. Selama inputnya adalah dalam bahasa Jepang, berarti harusnya dia bisa. Gitu. Atau mungkin karena kita fokusnya kan untuk belajar bahasa gitu ya, berarti coba aja lebih baik dari versi kita. Orang yang sedang belajar bahasa Jepang, mahasiswa misalnya bisa dipakai untuk mahasiswa jurusan bahasa Jepang misalnya untuk lebih meningkatkan skillnya, bertanya lah atau apa, karena kalau kita hubungan juga nanti dengan AI itu kalau misalnya kita memang dia pintar, tapi kalau kita nggak bisa atau salah bertanya kan dia juga ngawur juga jawabannya kan. Iya. Mesti kita juga mesti pintar nanya kan. Benar. Masukin poin-poin terutama yang chatbot gitu kan ya. Gitu lah saran saya. Terima kasih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Oke. Udah. Tahu. Iya, udah gitu. Ya, sama-sama.